Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita coba diskusi lagi yuk berkaitan dengan studi kasus dalam supply dan demand. Nah, di sini ada satu contoh soal dari buku Menkyu menceritakan berkaitan dengan eh, produksi dari jeruk gitu ya. Jadi di sini jeruk itu dibilang oleh saintis gitu ya bahwa bisa mengurangi resiko diabetes dan at the same time gitu kan di waktu bersamaan eh, para petani juga menggunakan pupuk gitu ya, pupuk baru yang bisa meningkatkan produksi jeruk gitu kan. Maka kita diminta untuk mengilustrasikan. Nah, sebelum kita mengilustrasikan, kita lihat dulu di sini. eh, nah, di sini ada dua kondisi nih teman-teman. Ketika ya disebutkan bahwa ketika sorry, oke. Nah, ada dua kondisi di mana ketika disebutkan bahwa oh jeruk itu bisa menurunkan diabetes, maka sebagai seorang konsumen dia itu jadi mengetahui manfaat tentang makan jeruk, akhirnya meningkatkan permintaan konsumen terhadap jeruk. Oke. Nah, maka dia akan kalau meningkat bagaimana nih? Kira-kira akan bergeser atau berpindah? Nanti kita akan bahas. Kemudian bagi produsen, jika dia menggunakan pupuk gitu ya. Jika dia pakai pupuk, akhirnya dia akan meningkatkan kuantitas produksi jeruknya juga. Nah, maka supply curve-nya akan seperti apa? Nah, kita gambarkan dulu ya secara kasar. Di sini misalnya kita mau gambarkan kondisinya yang pertama, yaitu kondisi konsumen gitu ya. Di sini price, di sini quantity. Awalnya kan misalnya dia meminta jeruk itu segini. Tapi karena tahu ya, awalnya misalnya dibantu dengan titik-titik di sini ya. Karena tahu ternyata eh, dia apa namanya jeruk tadi punya manfaat lebih, maka dia akan meningkatkan permintaannya. Ini tanpa kita belum membicarakan apakah harganya berubah atau tidak ya teman-teman ya. Jadi kita dapat satu kurva baru yaitu namanya dia shift to the right gitu ya. Demand curve-nya shift to the right. Nah, kalau misalnya supply gitu ya, kita lihat di sini. Kalau supply curve-nya maka katanya awalnya kan dia di kondisi normal ya, kemudian katanya ada pupuk, akhirnya kuantitas supply-nya juga meningkat. Nah, kalau meningkat itu di sebelah mana? Ingat nggak teman-teman? Awalnya kan di sini ya, kuantitinya ya. Kemudian berarti kalau meningkat, dia kan geser ya ke sini ya teman-teman. Dengan asumsi misalnya harga belum mengalami perubahan gitu ya, maka dia punya titik supply baru. Nah, shift kemana nih dari supply-nya? Ini D0, ini D1 ya. Ini S0 berarti berpindah ke S1. Namanya shift to the right juga. Jadi sama-sama shift to the right. Sama-sama shift to the right. Bergeser ke kanan karena mengalami peningkatan permintaan dan peningkatan kuantitas yang disuplai. Nah, kemudian ditanya ilustrasikan dan jelaskan bagaimana efek ketika terhadap perubahan equilibrium price dan quantity dari orange. Nah, maka kita perlu membuat satu kurva equilibrium nih. Nah, kita buat dulu ya kurva equilibriumnya. Jadi kalau equilibrium kan gabungan ya teman-teman. Gabungan antara supply dengan demand. Berarti kita bikin dulu satu garis supply. Kondisi awal ya. D0. Ini jangan lupa taruh P dan di sini Q. Diberi keterangan ini kurvanya apa gitu ya. Kemudian katanya tadi kan kalau S-nya kan berpindah juga ya ke sini ya, S1 gitu ya. Kemudian D-nya juga berpindah ke kanan. Di sini D1 gitu. Maka awalnya di sini kuantitasnya, kemudian kuantitas yang disuplai awalnya di sini gitu ya. Kemudian tapi kuantitas yang di demand juga berubah, kuantitas yang disuplai juga berubah. Seperti itu ya. Nah, kemudian maka kita bisa bilang bahwa di equilibrium ini sebelum
eh, kita menggambarkan sebelum ya S0 D0 itu sebelumnya, kemudian ketika berubah gitu ya, after change gitu ya, ketika berubah maka demand increase and supply juga akan increase gitu ya. Yang increase apa? The quantity demanded dan the quantity supplied gitu ya. Quantity demand berpindah, berarti kan dari tadi ini namanya Q0, ini kemudian menjadi eh, Q1, ini kita bilang Q2 misalnya gitulah ya. Nah, jadi berpindah ya, mereka meningkat gitu kuantitasnya. Nah, kemudian maka bagaimana sih kalau misalnya dikombinasikan gitu. Saat dikombinasikan gitu ya, sorry mana tadi gambarnya. Peningkatan harga gitu ya teman-teman ya, peningkatan permintaan maupun peningkatan penawaran akan menyebabkan kuantitas equilibrium dari jeruk itu meningkat. Oke, secara kuantitas gitu kan efek gabungannya ya. Gabungan efeknya. Namun, bagaimana dengan harga gitu ya? Karena kita tidak membicarakan apa saja faktor harga. Jadi harga ini masih belum tentu, masih ambigu gitu ya. Kita masih ambigu apakah dia akan shift atau dia akan namanya seperti apa gitu pergerakan harganya. Jadi bagi quantity ya dia akan mengalami increase gitu ya, kenaikan kuantitas baik supply maupun demand, tapi bagi equilibrium price masih ambigu. Tergantung nanti pada eh, kondisi yang ada di pasar gitu ya. Tuh seperti itu. Tapi otomatis kalau misalnya kita lihat di sini sih memang nilai P-nya tuh akan ada pergerakan tapi masih ambigu nih, belum pasti. Belum punya satu hal yang menyebabkan kenapa ya harganya itu bisa berubah itu. Nah, jadi bisa kita ringkas bahwa di sini ya bisa kita ringkas bahwa equilibrium quantity increase gitu ya. Peningkatan pasti karena ada kedua pergeseran permintaan dan penawaran. Tapi bagi equilibrium price gitu ya masih ambigu, tergantung pada magnitudo gitu ya, relatif dari pergerakan, tergantung pada faktor-faktor pergerakan tersebut lah gitu. Nah, maka kita coba gambarkan representasi dari grafiknya adalah demand curve shift to the D1 to D2. Nah, kita tadi kasih contohnya di 0 ke D1 ya. D0 ke D1, S0 ke S1 gitu ya. Nah, ini dia hampir seperti ini. Dia bisa teman-teman perbagus lagi gambarnya ya. Jadi intinya atau kuncinya adalah ketika ada kondisi dia akan berdampak mana nih teman-teman, cari tahu dulu dampaknya. Oh, dampaknya tadi ya kita urai dulu. Oh, ningkatin permintaan dan ningkatin kuantitas. Berarti kalau meningkat bagaimana kondisinya? Oh, shifting dia, shifting ke kanan bagi demand dan shifting ke kanan juga bagi supply gitu ya. Nah, gambarnya kayak gimana? Nah, silakan boleh digambarkan. Bagi demand, quantity pada kondisi equilibrium, bagi quantity otomatis ada perubahan. Tapi bagi price masih belum pasti seperti itu ya. Nah, demikian teman-teman, mungkin bisa dicari referensi tambahan untuk mengerjakan soal ini. Kurang lebih secara umum seperti itu. Nanti ketika ketemu soal-soal lain, teman-teman juga sudah bisa menjelaskan. Contoh ini ada juga satu soal nih, hari income, ya hari income declines and a result he buys more pumpkin juice gitu ya. Ketika dia pendapatannya itu kurang gitu ya teman-teman, berkurang gitu ya, dia akan membeli banyak jus pumpkin gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa bilang pumpkin ini normal normal, barang normal atau inferior goods gitu ya. Dan apa yang terjadi kepada permintaan hari terhadap pumpkin juice gitu ya. Jika hari membeli lebih banyak pumpkin juice di saat pendapatan dia menurun, kita indikasikan bahwa pumpkin juice itu sebenarnya inferior goods. Why? Nah, tolong nanti teman-teman cari tahu gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah inferior goods itu kalau pendapatan kita meningkat gitu ya. Dia kan ceritanya waktu itu kita pernah ceritain ya. Inferior goods itu inferior. Kalau kita income berkaitan dengan income ya, income kita meningkat, quantity kita terhadap inferior gitu ya, permintaan kita QD terhadap inferior goods akan menurun. Kenapa? Kita udah punya income yang lebih, kita akan cari barang yang lebih worth it lah, misalnya dengan pendapatan kita yang lebih tinggi gitu. Kita akan ninggalin barang-barang yang
Istilahnya waktu itu pendapatan kita masih rendah, kita harus beli itu, tapi kita bakal ninggalin ketika kita pendapatannya tinggi. Maka si pumpkin juice ini saat pendapatan itu turun gitu ya, saat income itu turun, maka QD permintaan kita terhadap inferior goods atau inferior inferior goods gitu ya akan naik. Karena ya kita bisanya beli itu gitu teman-teman. Nah, maka ketika pumpkin dibeli lebih banyak saat pendapatan turun, itu namanya inferior goods. Sedangkan kalau normal goods gitu ya, kalau dia itu normal goods itu kalau pendapatan kita naik, ini normal goods ya, QD kita terhadap normal goods itu meningkat. Kalau pendapatan kita naik, tapi kalau pendapatan kita turun, kita kan QD kita ke normal goods, wah kayaknya nggak bisa nih belinya gitu kan ya. Pada umumnya kan kalau pendapatan kita turun, kita beli barang yang normal goods, kita akan turun juga kayak gitu. Nah, nanti teman-teman diminta untuk menggambarkan kurva demand-nya gitu ya. Jadi conclusion-nya adalah pumpkin juice is an inferior goods and Harris demand curve for pumpkins shift to the right and his income decline. Ketika as his income declines. Jadi pas saat pendapatan. Jadi gini bisalah kita coba aja deh langsung ya. Nanti teman-teman boleh cari lebih detail lagi. When his income, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, decline, maka eh, permintaan, dicampur ya, permintaan jus pumpkin, pumpkin akan meningkat. Gambar kurvanya kayak gimana? Nah, berarti jus pumpkin ini ya sama dengan jus pumpkin bagi Heru ya adalah inferior goods. Jadi awalnya kan pumpkin di sini ya kita gambar aja gini. Kalau awalnya oh di sini permintaan dia terhadap pumpkin demand satu gitu ya. Kemudian karena tadi income-nya turun menyebabkan permintaan pumpkinnya naik. Di mana kalau naik kuantitinya kan awalnya di sini. Kalau naik kan bergeser. Kalau kita bikin titik baru misalnya di sini. Nah, inilah yang disebut mengalami shift to the right. Nah, seperti itu. Shift to the right. Nanti teman-teman buat penjelasan. Oke, jelas ya. Oke, demikian mungkin beberapa contoh. Nanti mungkin banyak contoh lagi yang bisa diambil dari buku. Silahkan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.